Halo semuanya, pada hari ini Ina Basketball akan membahas pemain NBA terhebat dari masing-masing negara di dunia. Oh ya, perlu diingat, penilaian pemain terhebat di sini adalah dari karirnya di NBA, bukan karirnya di timnas ataupun liga lain. Jadi misalnya, di Australia, seperti yang kita tahu, Patty Mills jauh lebih hebat dari Ben Simmons dalam urusan timnas. Tapi untuk urusan karir NBA, Ben Simmons jelas jauh lebih hebat dari Mills. Nah, seperti itu. Di beberapa hari yang lalu, Ina Basketball sudah membahas part 1, yaitu pemain NBA terhebat dari negara-negara di benua Asia, Australia, dan Selandia Baru. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas part 2, yaitu benua Afrika. Penasaran siapa sajakah yang masuk ke daftar ini? Kalau begitu, langsung saja kita mulai. Pemain NBA terhebat dari masing-masing negara. Nigeria, Hakeem Olajuwon. Hakeem Olajuwon merupakan seorang center setinggi 213 cm yang pernah bermain selama 18 tahun di NBA. Olajuwon merupakan seorang center yang sangat hebat. Bisa dibilang, ia merupakan center terbaik di NBA dalam urusan skill. Masa-masa terbaik Olajuwon adalah pada saat ia bermain untuk Houston Rockets. Saat itu, Olajuwon yang sedang dalam masa prime-nya berhasil meraih berbagai pencapaian besar, mulai dari MVP, Defensive Player of the Year, juara NBA, Finals MVP, dan masih banyak lagi. Intinya, Olajuwon merupakan pemain yang benar-benar luar biasa di NBA. Oh ya, ngomong-ngomong, meski mengantongi warga negara Nigeria, tapi Olajuwon tidak pernah sekalipun membela tim senior Nigeria. Ia memang pernah bermain di timnas Nigeria, tapi saat itu usianya masih sangat muda, dan saat itu ia hanya bermain di timnas junior. Sebaliknya, Olajuwon malah pernah bermain untuk timnas Amerika. Pada saat usianya 30 tahun, Olajuwon menaturalisasi dirinya menjadi warga negara Amerika. Dan semenjak itu, ia pun hanya bisa membela timnas Amerika dan tidak lagi bisa membela Nigeria. Senegal, Gorgui Dieng. Dari negara asal Dame Diakne dan Modokane, Senegal, kita punya Gorgui Dieng. Dieng merupakan pemain setinggi 208 cm yang saat ini bermain untuk klub Atlanta Hawks. Dieng merupakan seorang pemain yang cukup hebat. Sepanjang karirnya, ia selalu sukses memberikan kontribusi yang cantik dari bangku cadangan. Musim terbaik Dieng di NBA adalah pada musim 2016-2017, tepatnya saat ia masih berseragam Timberwolves. Saat itu, Dieng yang bermain pada 82 pertandingan, berhasil mencetakkan rataan sekitar 10 poin dan 8 rebound. Dieng sendiri total sejauh ini sudah bermain pada 553 pertandingan di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 7,8 points, 6 rebound, dan 1,4 assist per game. Kamerun, Joel Embiid. Ada kisah menarik dari Joel Embiid. Embiid awalnya akan menjadi pemain voli profesional. Sedari kecil, ia sudah sering berlatih voli dan bahkan berencana untuk terbang ke Eropa untuk menjadi pemain pro di sana. Meski begitu, pada saat usianya 15 tahun, Embiid mulai mengenal basket, dan semenjak itu, ia pun menjadi jatuh cinta dengan basket. Kecintaan Embiid terhadap basket semakin bertambah usai seorang pemain NBA, Luc Mbah a Moute, membawa Embiid ke Amerika untuk membantu Embiid meningkatkan skillnya. Semenjak itu, Embiid pun jadi semakin jago dan bahkan berhasil masuk ke NBA. Di NBA, Embiid bertransformasi menjadi center dominan yang bisa melakukan apa saja. Ya, Embiid ini bisa melakukan apapun. Ia bisa bermain di dalam, menembak 3 points, melakukan defense dengan baik, dan masih banyak lagi. Embiid sendiri saat ini merupakan salah satu center terbaik di NBA. Karirnya saat ini sedang terus menanjak, dan bila berjalan seperti ini terus, maka bisa saja ia akan mendapat MVP atau cincin juara di masa depan. Kongo, Dikembe Mutombo. Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean Jacques wa Mutombo merupakan seorang center jago ngeblok yang pernah bermain selama 18 tahun di NBA. Sepanjang karirnya, Mutombo dikenal sebagai seorang center yang sangat handal melakukan blok. Ya, dengan tubuh tinggi dan tangan panjangnya, Mutombo mampu memblok lawan-lawannya dengan mudah. Selain jago ngeblok, Mutombo juga punya skill yang bagus dalam mencetak poin dan rebounds. Sepanjang karirnya, Mutombo tercatat memiliki 11 musim di mana ia sukses mencatatkan double digit dalam points per game dan rebounds per game. Oh iya, ngomong-ngomong, Mutombo ini merupakan pemain dengan gelar Defensive Player of the Year terbanyak di NBA. Dari tahun 1991 sampai 2009, Mutombo pernah mendapat gelar Defensive Player of the Year sebanyak 4 kali. Mesir, Alaa Abdel Nabi. Dari negara Mesir, kita punya Alaa Abdel Nabi,
Ala merupakan seorang big man setinggi 208 cm yang pernah bermain selama 5 musim di NBA. Ala memiliki kemampuan offense yang luar biasa. Ia memiliki sentuhan dan gerakan post move yang sangat cantik. Musim terbaik Ala di NBA adalah pada musim 92-93. Saat itu, Ala yang berusia 24 tahun tampil amat baik dengan catatan rata-rata 7,7 points, 4,5 rebound, dan 0,4 assist per game. Saat ini, Ala sudah tidak lagi bermain basket. Ia kini menjabat sebagai broadcaster dan analis basket di NBC dan CBS. Gabon, Chris Silva. Chris Silva merupakan seorang pemain berusia 24 tahun asal Gabon yang telah bermain di NBA sejak tahun 2019. Sepanjang karirnya, Silva dikenal sebagai seorang bench player yang punya atletisme yang luar biasa. Ya, Silva ini punya atletisme yang bagus. Ia seringkali melakukan dunk-dunk spektakuler di tengah penampilannya di NBA. Saat ini, Silva berstatus sebagai pemain bebas agen. Ia masih belum mendapat kontrak sampai saat ini, dan mari kita lihat perjalanannya nanti. Ghana, Amida Brima. Sejauh ini, sudah pernah ada 2 pemain Ghana yang bermain di NBA, yaitu Ben Bentil dan Amida Brima. Dari kedua pemain tersebut, Amida Brima lah yang punya karir yang paling bagus. Brima merupakan seorang center berusia 27 tahun yang sejauh ini baru bermain selama 1 musim di NBA. Ya, meski sudah berusia 27 tahun, tapi Brima masih berstatus sebagai anak baru di NBA. Bukan tanpa alasan Brima baru menjalani debutnya di usia 27 tahun. Brima sebenarnya sudah sejak lama berusaha masuk ke NBA, namun impiannya itu baru terwujud di tahun 2021, di saat Pacers sedang membutuhkan big man pelapis. Sejauh ini, Brima berperan sebagai center cadangan, dan sejauh ini, Brima berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Meski hanya mendapat menit bermainnya sedikit, tapi Brima selalu berhasil menggunakan menit bermain tersebut dengan maksimal. Brima sendiri sejauh ini sudah bermain pada 5 pertandingan di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 2,6 points, 1,6 rebound, dan 1 blok per game. Libya, Hiram Fuller. Ada 2 pemain Libya yang pernah bermain di NBA. Sayangnya, dari 2 pemain tersebut, tidak ada satupun yang berstatus sebagai pemain lokal. Dari kedua pemain naturalisasi tersebut, Hiram Fuller lah yang merupakan pemain terbaik. Hiram Fuller merupakan seorang power forward setinggi 206 cm yang pernah bermain di NBA di musim 2003-2004. Fuller tidak punya karir yang panjang di NBA. Ia hanya pernah bermain pada 4 pertandingan. Meski begitu, Fuller tetap sukses memberikan kontribusi yang cukup besar di 4 game tersebut. Usai selesai bermain di NBA, Fuller pun kemudian bermain di liga-liga kecil lain di dunia. Pada 2009, Fuller yang saat itu sudah menjadi warga negara Libya, membela tim nasional Libya di FIBA Africa Championship. Fuller bermain dengan baik di turnamen internasional pertamanya itu. Saat itu, Fuller yang merupakan seorang pemain terbaik Libya, berhasil mencatatkan rataan double-double di turnamen tersebut. Mali, Cheikh Diallo. Cheikh Diallo merupakan seorang pemain kelahiran tahun 1996 yang telah bermain di NBA sejak tahun 2016. Sepanjang karirnya di NBA, Diallo dikenal sebagai seorang big man solid yang datang dari bangku cadangan. Musim terbaik Diallo di NBA adalah pada musim 2018-2019. Saat itu, Diallo yang bermain pada 64 pertandingan berhasil mencatatkan rataan sekitar 6 poin dan 5 rebound. Saat ini, Diallo sudah tidak lagi bermain di NBA. Meski saat ini tidak bermain di NBA, tapi bukan berarti ini adalah akhir perjalanan karirnya di NBA. Diallo masih berusia 24 tahun. Ia masih muda, dan itu artinya masih ada kesempatan untuknya untuk kembali ke NBA. Sudan Selatan, Wenyen Gabriel. Wenyen Gabriel merupakan seorang power forward berusia 23 tahun yang saat ini bermain di New Orleans Pelicans. Gabriel merupakan seorang big man yang serba bisa. Meski memiliki tinggi 206 cm dan berposisi sebagai power forward, tapi Gabriel juga bisa menjalankan gerakan yang biasanya hanya bisa dilakukan small man, seperti melakukan penetrasi, menembak 3 point, dan masih banyak lagi. Oh iya, ngomong-ngomong, Wenyen Gabriel ini juga mengantongi kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski juga mengantongi kewarganegaraan Amerika, tapi Gabriel menganggap bahwa Sudan Selatan merupakan rumahnya yang selalu ia cintai. Sudan, Manute Bol. Jika di Sudan Selatan ada Wenyen Gabriel, maka di Sudan kita punya Manute Bol. Manute merupakan salah satu bloker paling handal di sepanjang sejarah NBA. Ia sangat-sangat handal melakukan blok. Ia bisa mencetak lebih dari 5 blok hanya dalam 1 pertandingan. Di luar blok,
Manut tidak punya skill lain yang mencolok. Ia tidak terlalu handal mencetak poin dan melakukan rebound. Ia hanya handal melakukan blok. Oh iya, ngomong-ngomong, Manut ini merupakan satu-satunya pemain NBA yang mencetak lebih banyak blok dibanding poin. Sepanjang karirnya, Manut sudah mencetak 2086 blok. Itu jauh lebih banyak dari jumlah poin yang ia miliki, yaitu 1599 poin. Saat ini, Manut punya seorang anak yang bermain di NBA, yaitu Bol Bol. Sayangnya, Bol Bol bukanlah warga negara Sudan. Bol merupakan warga negara Amerika karena ia tumbuh dan besar di Amerika. Angola, Bruno Fernando. Angola merupakan salah satu negara paling jago basket di Afrika. Meski begitu, mereka belum pernah memproduksi satupun pemain NBA. Pada tahun 2019, sejarah baru pun tercipta di Angola. Saat itu, pemain Angola pertama akhirnya sukses menginjakan kaki di NBA. Pemain Angola ini adalah Bruno Fernando. Fernando sejauh ini masih menjadi pemain Angola pertama dan satu-satunya yang pernah bermain di NBA. Fernando punya karir yang cukup sukses di NBA. Ia memang hanya pemain cadangan, tapi ia selalu mendapat menit yang cukup dari pelatihnya. Saat ini, Fernando tengah bermain untuk Boston Celtics. Ia masih punya karir yang panjang di NBA dan mari kita lihat sejauh mana karir Bruno Fernando akan berjalan. Tanjung Verde, Edi Tavares. Yang satu ini luar biasa. Tidak seperti negara lain di Afrika, Tanjung Verde hanyalah negara kecil. Meski kecil, tapi rupanya tetap ada seorang pemain NBA yang berasal dari negara ini. Nama pemain ini adalah Edi Tavares. Ia merupakan pemain setinggi 221 cm yang punya wingspan yang sangat panjang. Tavares merupakan seorang center yang hebat. Meski punya tinggi menjulang, tapi ia punya kecepatan serta kelincahan layaknya seorang garda. Sayangnya, Tavares tidak punya karir yang panjang di NBA. Sampai video ini dibuat, Tavares baru bermain pada 13 pertandingan saja. Saat ini, Tavares tengah bermain di EuroLeague. Tavares tampil dengan bagus di EuroLeague, dan bila ia tampil bagus terus, maka pastilah akan ada tim NBA yang mengontraknya nanti. Guinea, Mamadi Diakite. Dari negara Guinea, kita punya sang juara NBA 2021, Mamadi Diakite. Diakite punya penampilan yang mencolok di NBA. Berbeda dari pemain lain, Diakite memiliki rambut warna kuning mentereng yang langsung membedakannya dari pemain lain. Di NBA, Diakite berposisi sebagai power forward. Diakite tampil cukup bagus di sana. Sebagai power forward muda, Diakite berhasil menggunakan kelincahan dan skillnya untuk bermain di area paint. Diakite sejauh ini sudah bermain pada 14 pertandingan di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 3,1 poin, 2,4 rebound, dan 0,6 assist per game. Tanzania, Hashim Thabit. Di NBA Draft 2009, ia dipick sebelum James Harden, Stephen Curry, DeMar DeRozan, dan Jrue Holiday. Ini dia, Hashim Thabit. Thabit dikenal sebagai salah satu draft bust terburuk di NBA. Ya, bayangkan saja, ia terpilih di urutan 2 pada NBA Draft 2009. Meski begitu, ia tampil bagaikan pemain undrafted. Meski tampil buruk, tapi Thabit mampu bertahan cukup lama di NBA. Ia mampu bertahan selama 5 musim di NBA. Itu merupakan pencapaian yang cukup bagus. Musim terbaik Thabit di NBA adalah pada musim pertamanya. Saat itu, Thabit yang baru berusia 22 tahun berhasil menjadi salah satu bloker terhandal di timnya. Saat ini, Thabit sudah tidak lagi bermain di NBA. Ia kini bermain di klub Hsinchu JKO Lioners, yaitu sebuah klub yang berasal dari Taiwan. Tunisia, Salah Mejri. Salah Mejri merupakan seorang pemain setinggi 218 cm yang pernah bermain selama 4 tahun di NBA. Mejri merupakan pemain yang telat masuk ke NBA. Ia sebenarnya merupakan pemain angkatan tahun 2008. Meski begitu, ia baru berhasil masuk ke NBA di tahun 2015, tepatnya saat usianya sudah 29 tahun. Mejri tampil cukup solid di 4 tahunnya di NBA ini. Selama itu, ia berhasil menjadi big man pelapis solid yang datang dari bangku cadangan. Mejri sejauh ini sudah bermain pada 204 pertandingan di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 3,4 poin, 4 rebound, dan 0,9 blocks per game. Baiklah, itulah tadi pemain NBA terhebat dari masing-masing negara di benua Afrika. Di part selanjutnya, saya akan membahas pemain hebat dari benua Eropa dan Amerika. Tunggu video selanjutnya ya.